Hai semua, selamat datang di Financial Fitness Learning, persembahan Financial Fitness Solution by Nyala, OCBC, NISP. Kami hadir untuk membantu kamu jadi semakin financially fit. Kali ini kita akan membahas jenis-jenis investasi favorit. Kira-kira ada apa aja ya? Menurut survei yang dirangkum oleh Kata Data, 46% masyarakat Indonesia berinvestasi pada emas, 32% pada reksadana, 22% pada saham, dan 10% obligasi. Dari dulu ternyata emas selalu menjadi favorit ya, karena terkenal sebagai aset yang aman atau sering disebut sebagai safe haven asset. Selanjutnya ada reksadana. Kelebihannya tidak memerlukan dana besar untuk memulai berinvestasi, mudah diperjualbelikan, diawasi dan diatur oleh OJK. Beragam pilihan produk untuk jangka waktu investasi dan profil risiko yang berbeda. Kekurangannya, selain imbal hasil tidak dijamin, sebagian besar produk reksadana adalah bentuk investasi jangka menengah hingga panjang dan memiliki risiko yang melekat pada pasar modal. Sebagian reksadana juga membebankan biaya atas transaksi. Kalau deposito dikenal juga sebagai salah satu bentuk investasi paling aman. Namun perlu diingat bahwa deposito punya potensi perubahan tingkat bunga saat perpanjangan setelah jatuh tempo. Bunga pajak dikenakan 20% dan tidak dapat diperjualbelikan. Selain itu, tidak ada potensi capital gain, memiliki fitur perpanjangan berikut bunga saat jatuh tempo, penjaminan LPS maksimal 2 miliar per nama, terdapat tenor 14 hari, 1 bulan, 3 bulan, dan 12 bulan. Sedangkan obligasi seperti Sun Retail, FR, memiliki beberapa karakteristik khusus. Tingkat kupon dibayarkan tetap atau tidak berubah hingga jatuh tempo, kupon dikenakan pajak 15%, dapat diperjualbelikan di pasar sekunder, memiliki potensi capital gain atau kenaikan harga modal, tidak memiliki fitur perpanjangan otomatis, tidak ada jumlah maksimal untuk pembelian obligasi di pasar sekunder, tenor mulai dari 1 tahun hingga 50 tahun. Berikutnya jenis investasi yang terakhir kita bahas adalah saham. Beberapa alasan orang tertarik untuk berinvestasi saham adalah: pertama, potensi mendapatkan capital gain dan dividen. Kedua, resiko yang dapat dikelola untuk menghindari kerugian investasi. 3, dapat dijadikan warisan. 4, investor saham memiliki kedudukan yang sah secara hukum. 5, investor pasar modal dilindungi oleh Indonesia Securities Investor Protection Fund atau SIPF. 6, affordable alias terjangkau. Minimal pembelian saham di pasar modal adalah 1 lot atau 100 lembar saham. Yang harus kamu lakukan saat berinvestasi adalah ketahui tujuan atau goals investasimu, fokus pada goalsmu agar bisa terrealisasi, gunakan prinsip rebalancing atau diversifikasi yang tepat untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalisasi risiko, lakukan perencanaan dan manajemen investasi yang baik, lakukan review pada portfolio kamu setidaknya 3 bulan sekali. Nah, lalu apa yang sebaiknya tidak kamu lakukan? Jangan menaruh seluruh portfolio kamu dalam satu jenis produk investasi yang sama, jangan memilih produk reksadana yang tidak sesuai dengan profil risiko kamu. Selanjutnya, tidak berinvestasi di platform atau produk yang belum mendapat persetujuan dari otoritas jasa keuangan. Nah, udah mulai makin pede kan untuk berinvestasi, apalagi dengan program Save20. Kamu bisa mulai berinvestasi mulai dari Rp20.000 per hari. Dan dengan aplikasi One Mobile, kamu bisa langsung buka investasi dan bertransaksi dengan mudah dan nyaman cukup dari handphone aja. Yuk, mulai investasi sekarang dan tumbuhkan asetmu. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.